Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya, baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan lalu lintas pada sore hari ini yang dimana mulai masukinya jam pulang perkantoran nampak cukup padat, terutama untuk lalu lintas dari arah jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran dalam keadaan cukup ramai dan juga cenderung padat. Sama halnya untuk lalu lintas di ruas tol dalam kota dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Pancoran juga masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dan perlambatan kecepatan terjadi di sepanjang jalur ruas tol tersebut. Agar para pengendara dapat tetap pada jalur Anda, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun di ruas tol dalam kota dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan pun juga dalam keadaan kondusif lancar pada sore ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol nampak kondusif lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan ataupun menuju ke arah Cawang pun juga dalam keadaan relatif normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi hingga sore hari ini. Berbeda halnya untuk ruas tol dalam kota dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang mulai mengalami peningkatan volume arus kendaraan, namun untuk arah sebaliknya dalam keadaan ramai lancar. Penerapan ganjil genap pada sesi kedua yang berlangsung hingga pukul 9 malam nanti juga masih diberlakukan, di mana sore hingga malam hari nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Dan selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Untuk lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 5 hingga 8 kendaraan ke belakang, namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Untuk lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat pun juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup ramai melintasi kawasan ini pada sore hari ini agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman serta tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan yang terakhir kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Ciawi, Jawa Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Ciawi yang akan menuju ke arah Caringin maupun menuju ke arah Tajur cukup padat pada sore hari ini. Selain dikarenakan adanya peningkatan volume arus kendaraan, kepadatan juga terjadi dikarenakan adanya terminal bayangan dan juga truk muatan barang yang cukup ramai melintasi kawasan tersebut. Agar para pengendara dapat tetap bersabar serta tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Sementara untuk lalu lintas dari arah Gadok yang akan menuju ke arah Tajur dalam keadaan relatif normal. Ya baik, pemirsa, perlu kami informasikan selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga waspada terhadap cuaca yang tidak menentu belakangan ini serta tetap patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana migas di wilayah DKI Jakarta. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil amankan 10 pelaku yang merugikan negara sebesar 16 miliar. Pengungkapan ini dipimpin langsung oleh Dirtipiter Barreskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin
yang didampingi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko beserta jajaran lainnya. Kegiatan dilaksanakan di Gedung Barreskrim Polri, Jakarta Selatan. Dirti Peter mengungkapkan bahwa terdapat 2 kasus penyelewengan gas subsidi dengan lokasi tepatnya di wilayah Tanjung Priuk, Jakarta Utara, dan Cipayung, Jakarta Selatan. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil amankan 10 orang pelaku dari Jakarta Utara dengan inisial KF, MR, WP, P, dan AR, dan Jakarta Timur berinisial BS, HP, CT, BK, WS yang memiliki perannya masing-masing. Para pelaku masing-masing memiliki peran sebagai dokter, penanam modal, hingga mendistribusikan gas yang telah disuntik kembali kepada masyarakat. Dirti Peter Barreskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin menegaskan bahwa para tersangka dijerat dengan pasal tentang migas dengan ancaman pidana 6 tahun dan denda 60 miliar rupiah. Pasal yang diterapkan dalam 2 perkara ini adalah Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Perubahan atas ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 60 miliar rupiah. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat kegiatan ini bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka sudah berlangsung 1,5 tahun. Adapun kerugian negara adalah sebagai berikut. Untuk di TKP Jakarta Utara, perkiraan sekitar 2.340.800.000. Untuk TKP Jakarta Timur sejumlah 14.460.600.000. Sejumlah barang bukti juga berhasil diamankan, seperti ratusan gas LPG, puluhan regulator, serta barang lainnya yang dapat menyokong atau melancarkan aksi mereka. Dirti Peter berkomitmen untuk selalu menindak tegas tindak pidana migas, karena hal tersebut merugikan sebagian besar masyarakat menengah yang membutuhkan gas. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Sugeng Priyatno, Polri TV. Upaya Polri dalam memperkuat ekosistem data inklusif dan responsif mendapatkan dukungan dan arahan strategis dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BPN Bappenas. Hal ini disampaikan dalam forum Satu Data Polri yang diselenggarakan pada Kamis 22 Mei 2025, bertempat di STIK Lemdikat Polri, Jakarta. Dihadiri langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri. Kegiatan ini diikuti sebanyak 221 personel Divtik Polri, meliputi pejabat utama Mabes Polri hingga Polda jajaran, dengan mengusung tema membangun ekosistem Polri yang inklusif dan responsif guna mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia. Dalam diskusi panel, salah satu narasumber yaitu Okto Riyaldi selaku staf ahli Menteri PPN bidang pemerataan dan kewilayahan Kementerian PPN atau Bappenas menyampaikan paparan mendalam mengenai kebijakan dan strategi implementasi forum Satu Data Polri. Materi yang kami sampaikan dari Bappenas tadi mengenai apa itu forum Satu Data secara nasional dan juga di daerah ya, dan termasuk juga apa yang bisa disampaikan, yang bisa dilakukan dalam forum Satu Data Polri ini. Jadi bagaimana forum itu adalah sebagai satu wadah kesepakatan sebenarnya, mencari data-data apa saja yang perlu kita produksi dalam 1 tahun. Jadi itu tadi yang saya sampaikan secara garis besar. Kedua, bagaimana forum itu bisa berjalan, perlukan leadership. Leadership dari sini, dari pimpinan yang bisa yang bisa merekonsiliasi semua data-data yang ada di dalam Polri ini ya, karena mungkin banyak sekali ya satker-satker yang memproduksi ini tapi belum terkonsolidasi ya, di sini perlunya forum ini sebenarnya. Okto Riyaldi juga berharap personel Polri dapat menyadari pentingnya ketersediaan data Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akurat, mutakhir, dan terpadu, terutama dengan dukungan teknologi artificial intelligence.
harapannya adalah yang pertama menyadari pentingnya data ya. Sering dikatakan bahwa data itu sekarang sudah jadi emas ya. Apalagi dengan adanya era digital atau era artificial intelligence ya. Itu artificial intelligence itu makanannya adalah data ya. Jadi kalau tidak ada data itu tidak akan ada jalan. Dan kita sebagai seseorang baik secara pribadi maupun secara institusi jangan sampai tertinggal ya, dalam hal pemahaman terhadap penggunaan ya data ini, terutama adanya teknologi artificial intelligence. Terima kasih. Kedepannya diharapkan Polri semakin memperkuat implementasi kebijakan satu data sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan oleh Bappenas. Langkah ini akan sangat mendukung keberhasilan berbagai program pemerintah, termasuk dalam mewujudkan Astacita Presiden Republik Indonesia. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.